dengan yang berlipat ganda. Hanya Allah lah yang Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang yang kasih sayangnya tidak terbatas. Untuk itu, akhir dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Ketua DKM Masjidil Mujahidin atas sambutannya. Sebelum kami lanjutkan Bapak untuk agak maju sampai ke depan. Sambutan yang kedua, sambutan dari pengurus Forkomas Forum Komunikasi Masjid Islam Al-Ghazali yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Muhammad Jordan SHMH. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Terhormat Bapak Ketua DKM Bapak Dr. Haji Basmadi beserta jajaran mesin. Yang terhormat Pak Ketua DKM dan sekolah se-Makassar. Semoga bapak-bapak senyumnya senyum surga semua malam. Ada kori di sini, ada kori di masjid di lingkungan. Oh, yang di air Rahman. Semangat bos. Forkoma, Oh, ini yang punya wilayah semua di sini. Assalamualaikum. Pak Jonas, saya Goib, mohon koordinasi. Assalamualaikum. Pak Akim, Pak Basri dan Pak Sri. Saya bingung dengan satu kata. Goib itu, saya Goib dulu. Telepon beliau, alhamdulillah nyambung bu. Kali-kali saya telepon itu beliau, waduh susah. Tadi malam pas. Orang yang beruntung kata beliau, yang banget orang ini. Nah beliau nanya Iya. Keluarga menghormat seorang habis untuk putranya di Kota Bekasi pagi ini. Jadi mohon Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu dia orang. Jadi itu laporan kita sejak 2020 kepada menerangkan hasil rapat pertama kali dia di Masjid Nurul Hidayah. Jadi itu sudah ditetapkan infak untuk panitia dari DKM. Jadi mohon Pak Ketua DKM yang ada di Forkomasi ini. Kemudian yang kedua, isi surat itu adalah seragam baru. Mohon Ketua DKM untuk mengirim marakan acara kita atau Quran. Ya itu ada di situ. Ketua DKM itu yang tahu ya. Jadi mungkin ibu, bapak ibu yang anggota masjid jamaahnya mohon DKM untuk menindaklanjuti 2 surat dari Forkomas. Itu yang setiap hari sebetulnya, terutama segi seksi Pak. Karena jadi apalagi itu bulan puasa ya, bulan puasa kan maunya apa berleha-leha gitu ya, maunya alasan untuk tidak berkarya. Jadi oleh sebab itu kepada koordinator seksi untuk terus menyiapkan setelah konseling kita 7 Forkomas atau Quran. Jadi mohon yang Bapak Ibu yang merasa panitia nanti bisa hadir nanti. Ya rapatnya setengah jam aja lah bersama panitia. Yang ketiga itu kasuling yang akan kita laksanakan nanti hari Sabtu besok. Metro Mukminin.
ini di Malaka 2 salah-salah kan banyak salah tuh, tanggalnya salah katanya, alamatnya salah Pak Yordan. Nah itu bulan tanggal hijriahnya juga salah, macam-macam Bu. Tapi mereka japri semua ke saya, tidak menolak. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau selama ini pekerjaan pengurus Forkomas masih banyak salah ya, karena maklum lah mau puasa jadi bawaannya salah-salah terus ya, apalagi udah pada lansia semua nih pengurusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Bapak Ki Haji Muhammad Syakir Hafaz Sarjana Agama dengan mengangkat tema 3 indikator taat kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Waktu dan tempat fa'alaihi falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ketua Forum Komas yang saya hormati Kang Sulaiman yang lagi goib. Goib itu artinya tidak hadir. Kalau dulu di sekolah dipanggil apa hadir, Ridwan goib nggak ada kan. Dan yang terhormat Bapak Yordan yang telah menghubungi saya dengan pasca lama ya Pak menghubunginya, alhamdulillah bisa berjumpa di sini. Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin Malaka 3 Ujung beserta para staf dan jajarannya. Saya dari beberapa masjid di lingkungan Malaka yang mudah-mudahan subuh ini menjadi berkah buat kita semua, terutama emak-emak. Ada yang seragam, ada yang enggak. Yang seragam pengikut Mama Dede biasanya. Ada satu wanita toat yang dicontohkan oleh beliau tuh ngomong loh di depan anaknya Fatimah. Fatimah, ketahuilah di Madinah ini ada seorang wanita kelak masuk surga setelah aku. Jadi aku wafat, nggak lama dia juga wafat. Fatimahnya, siapa ya Rasulullah? Bukannya aku yang berhak. Maksudnya kamu juga surga, tapi dia lebih dulu. Oh, kaget Fatimah, agak cemburu lah Fatimah. Siapa dia? Dia adalah Muti'ah. Muti'ah dari kata to'an, di istri yang to'an, namanya Muti'ah. Penasaran Fatimah, apa sih modelnya, kayak apa sih istri to'an itu? Ke rumahnya dia, minta diantar oleh tetangganya. Diantarlah ke rumah Muti'ah. Sampai ke rumah Muti'ah, betapa terkejutnya Fatimah. Fatimah sudah bersuamikan Sayyidina Ali, tapi belum sebagus Muti'ah, padahal anak junjungan Nabi kita Muhammad SAW, Fatimah bintu Muhammad. Sampai rumah Muti'ah, ibumu ini apa gerangan terjadi? Kenapa abahku, ayahku ini kok bisa menyampaikan ini kepada saya? Apakah ini bentuk sindiran? Betul sindiran ternyata. Sampai ke rumah Muti'ah, ditunggulah. Tiba-tiba datang suara ketokan pintu. Ketokannya ketokan kode, hanya bininya yang tahu, bukan ketokan yang asal-asal ketokan. Diketok, diucapkan Assalamualaikum, dijawab oleh si Muti'ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibukakan. Setelah dibukakan ternyata suaminya, dipeluknya, kemudian disuruh duduk. Fatimah mulai cemburu tuh. Oh nggak begini nih, ini mulai nih. Tahu nih mama kayak gini sama nggak modelnya? Jangan-jangan dari mana dulu bang? Duduk, dibukakan bajunya. Bu, orang kalau pulang kerja itu yang banyak keringat bagian leher para suami. Coba lihat, makanya kerah baju suami itu paling dekil karena banyak keringatnya. Dilaplah oleh si Muti'ah bagian keringatnya, bagian lehernya, pundaknya, dadanya. Masya Allah. Kata Fatimah, wah benar abahku bilang ini penghuni surga. Baru nyampe dilap keringatnya
Ibu saya mau nanya, laki ibu baru nyampe diapain lapnya? Dompetnya yang dilap, ada duitnya. Iya benar ya Pak? Jadi kalau bagaimana mau jadi mutiah begini, duduk, setelah duduk, mutiah pergi ke dapur, menyiapkan air. Setelah minum beberapa teguk, ditungguin tuh bekas minumnya, diminum oleh mutiah. Masya Allah, kata Fatimah, bener ini surga. Bekas minum suami diminum oleh dia. Aku belum tentu begini. Ibu diminum nggak? Bekas suami ibu? Bodoh amat, bekas apa jinggo? Lihat tuh akhlak tuh. Karena Nabi begitu juga mencontohkan. Nabi itu kalau habis minum, Aisyah berebut. Dicari bekas bibir Nabi di gelasnya, ketemu langsung dijilatin oleh Aisyah. Masya Allah, bibir Nabi itu sedep, bibir laki itu waduh, bau disamsu. Setelah itu kemudian mutiah mengambil makanan yang dimasak oleh dia untuk suami, disuguhkan di meja. Kalau kita mungkin ada sayur, ada nasi lah, ada sendok, tapi sebelahnya bukan sendok, pecutan. Minum Fatimah. Ditanyalah Mutiah, sebentar, ada apa Fatimah? Kok ada pecutan? Lihat reaksinya ntar aja gitu. Hai suamiku, kata Mutiah, ada apa sayang? Ya saya, soalnya pakai bandeng. Kalau pakai oncom ada apa kok? Makanlah apa yang aku masak, cicipin. Kalau nanti ada terasa asin atau ambar, pecut punggung saya. Mantap kan tuh, luar biasa. Ibu begitu nggak? Tolong sendiri loh. Tuh Nabi yang nyontoin. Fahmi Fatimah belum nangis. Kenapa? Belum pernah seperti itu kepada Sayyidina Ali. Coba bayangin. Itulah pengorbanan istri. Kalau salah pecut, kalau enak puji. Betul ya Bu? Masya Allah. Akhirnya makan. Apa kata suami? Nikmat sekali masakan, walaupun asin tetap bilang nikmat. Takut diusir kan? Itu nikmatnya. Bagaimana perjuangan istri kepada suami, kelak dia akan masuk surga. Kenapa? Taat pada suaminya. Jadi di rumah itu Pak, kalau suami pergi ke kantor ada ibu dan bapaknya, si suami pamit bukan pada istrinya tapi pada ibunya. Tapi kalau suami istri di rumah ada ibunya ada bapaknya, istri mau pergi dia pamit pada suaminya bukan bapaknya. Hebat kan? Ingatin Bu, woi, ingatin. Jadi ibu kalau mau kemana-mana pamit pada suami, walaupun ada bapaknya di situ, ke suami. Itulah to'at. Makanya si perempuan ini disebut muti, wanita yang to'at. Pejuang Aceh, siapa namanya? Cut Mutia. Cut itu kan pangkat ya, kedudukan sultan, raja, ratu di Aceh. Tuh, makanya kata to'at disebut taat. Indonesianya nurut, patuh. Lawannya apa? Kalau nggak patuh, bahasa Jawanya moh, bahasa Sundanya embung, bahasa Betawinya ogah. Nah kita bersyukur nih, di saat subuh mata ngantuk, badan pegel ke masjid, itu namanya to'at. Ada gak di antara kita masih tengkurap di rumah? Itu namanya embung, ogah, bodoh, sama tuh. Dia nggak. Nah kita bersyukur oleh Allah ditanamkan rasa taat kepadanya. Kelak kita akan mati di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Quran surat An-Nisa ayat 69. Silakan dibuka yang punya HP. Wa may yuti'illah wa rasul, ya, siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika faulaika an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasidikin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Masyaallah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, kelak
dikumpulkan dalam surga, diberi nikmat bersama para nabi, para syuhada, orang-orang soleh, dan orang-orang yang mendapat nikmat kelak di padang mahsyar. Maka orang-orang yang seperti kita yang rajin ibadah kepada Allah kelak masuk surga bersama junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Maka indikator taatnya ada 3. Gak usah banyak-banyak, kalau kebanyakan waktunya mepet. 1, nih Bapak Ibu, kenapa kita taat? 1, mahabbatullah, karena cinta kepada Allah. Tapi kalau bukan karena cinta, mana mau Bapak datang subuh-subuh? Ngapain sholat? Ngapain besok puasa capek-capek, lapar, haus, pegel, panas, nggak enak kan puasa? Tapi kenapa kok mau puasa? Karena cinta pada Allah. Sama halnya suami istri. Kenapa Bapak mau ngasih duit ke istri? Kenapa Pak? Karena cinta. Bini kenapa masakin rumah itu buat anak dan suami? Karena cinta. Kok ibu mau capek-capeknya nyuciin bajunya suaminya? Kenapa Pak? Cinta. Bapak kok mau aja di rumah disuruh ngangkatin jemuran, kumisan ngangkatin jemuran, tatoan ngepel. Kok mau? Karena cinta, betul nggak? Kalau bukan karena cinta nggak mau. Tuh, begitu pula kepada Allah. Kenapa kita kok sujud, ruku di tengah malam, hujan gerimis, tanah bocor, bangun tahajud, kok mau? Karena cinta kepada Allah. Lihat Rasulullah. Nah ini soal tahajud. Jadi tahajud itu nggak ada berjamaah. Tahajud itu sendiri. Itu hadis Rasulullah, nggak pernah berjamaah. Istrinya saja Aisyah nggak pernah ikut tahajud bersama Rasulullah. Disebutkan di hadis, kecuali tarawih, tarawih berjamaah. Ketika Rasulullah tahajud, Aisyah itu tidur di sampingnya di tengah malam. Nabi kamarnya sempit, nggak punya lampu. Aisyah mohon maaf masih muda, wah tidurnya biasa, namanya anak muda, muter-muter, gelinding sono, gelinding sini, sampailah ke sejadah Nabi tuh, sejadahnya kulit kambing tuh. Ketika tidur di sejadah Rasulullah, pas mau sujud, kesentuh tuh, kesentuh tangannya Aisyah, keraba-keraba betisnya Nabi tuh, nggak batal, betisnya dipegang soalnya, makanya nggak batal. Paling bukan sarung yang dipegang, betis yang dipegang. Selesai sholat ditungguin sama Aisyah. Aisyah sambil nangis itu, karena gelap kan. Selesai sholat Nabi zikir, bangun matahari mulai masuk tahap sholat subuh. Selesai ditanya, ya Rasulullah, engkau kan dijamin masuk surga, ngapain sih capek-capek bangun tengah malam? Tiap malam aku perhatiin sampai aku pegang betismu bengkak. Bayangin Pak, Rasulullah sholat tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat, betisnya sampai bengkak. Dan kita tarawih 23 rakaat 7 menit, boro-boro bengkak encok. Iya, iya tadi ketawa terjadi. Tapi kalau beliau insya Allah enak banget. Tadi saya dengar Imam Subuh, Masya Allah. Ingat saya Syekh Al-Mishari dari Masjidil Haram, insya Allah beliau berkah. Amin. Apa kata Rasulullah? Bukankah aku tidak pantas bersyukur kepada Allah yang telah memberi nikmat padaku dan aku cinta kepadaku? Karena cinta. Karena Rasulullah cinta kepada Nabi, mau capek-capek sholat sampai bengkak dia punya betisnya, Masya Allah. Maka itulah Bapak Ibu, ibadah ini kita lakukan karena kita cinta kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Baqarah 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu sangat cinta kepada Allah, lebih cinta kepada Allah ketimbang urusan dunia, harta, benda. Itulah orang beriman. Makanya sesibuk apapun ketika azan dikumandangkan dia lepas, secapek apapun badan ketika dengar azan dia tinggalkan, dia jalan untuk sholat. Fas'au ila zikrillah wa dzarul bay'a. Berjalan menuju Allah, mengingat Allah, dan dia tinggalkan perdagangan jual beli urusan dunia. Tuh kalau orang cinta kepada Allah.
Makanya cinta itu mampu mengalahkan segala urusan di luar naruni manusia. Makanya orang-orang beriman itu pantas masuk surga. Kenapa? Dia dahulukan Allah ketimbang yang lain. Urutannya kan taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada kedua orang tua. Kalau istri taat pada suami, itu urutannya. Anak taat pada ayah ibu, itu urutannya. Jadi Allah dulu, Rasul, baru orang di bawahnya. Maka itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad harus menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ali Imran. Jika kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Ayatnya begitu. Jadi kalau cinta kepada Allah, ikutin cinta pada Rasul. Namanya ittiba'us sunnah. Isya wajib, tarawih sunnah. Kalau tidak sholat isya diazab, dosa besar. Kalau tidak tarawih enggak dosa, cuma rugi. Tapi lucu Bapak Ibu, ada orang tarawih tapi nggak sholat maghrib. Ini lagi nanya, saya lagi nanya. Jangan-jangan orang Romangon, soalnya bukan sini, bukan, soalnya Romangon. Iya, maghrib kan wajib, tarawih apa? Kenapa dia tarawih bisa maghrib? Enggak, ini salah kadang-kadang. Yang lucu lagi, tarawih keton, subuh nggak sholat. Bangun sahur, bangun dia tahu subuh 4.30, dia sahur jam 4, habis sahur kekenyangan, ada 2 piring, kagak sholat subuh, masya Allah. Tapi tarawih rajin, getol, apa takbiran. Nah ini yang salah. Tolong bedakan, tidak diterima amalan sunnah sebelum wajib. Ini yang wajib dulu. Kadang-kadang kita terbalik itunya nih, pola pikirnya. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi, itu doang. Bukan nggak ada dosa, nggak ada di situ. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi, bukan dosa. Nggak dosa sunnah. Tahajud sunnah apa wajib? Kalau nggak tahajud, ini ada orang tahajud bangun jam 3 tapi nggak sembahyang subuh, nah, salah juga. Salah, dahulukan subuh. Tahajud makanya ngerjainnya mepet dengan subuh itu bagus. Jam 4 tuh tahajud, witir jam 4.20, azan 4.30 pas. Ini tahajud jam 2, habis tahajud molor ngiler lagi. Subuh 4.30, jam 6 baru sadar, subuh gua dosa tuh malah jadinya. Makanya di Quran diancam, kenapa ya orang sholat kok masuk neraka? Wailul lil musallin. Wailul lil musallin. Neraka wailah orang yang sudah sholat, apalagi tidak sholat. Kenapa Ustaz bisa masuk neraka? Ini bicara toat. Alladzina hum an sholatihim sahun, itu sahun, menyengaja melalaikan. Asar jam 3:15 karena ibu masih fokus ke YouTube, nonton YouTube tuh berita realitis tuh sama laginya dicerai tonton lagi. Jam 5 baru sadar tuh Bapak Ibu. Asar jam 3:15 ibu masih ngeliat YouTube, emak-emak masih ngeliat TikTok tuh. Mamanya bisa TikTok tuh. Akhirnya terlambat jam 5, itu sahur, sengaja memperlambat, sengaja melalaikan. Itu namanya wailun. Apa wailun? Celaka. Bapak gitu juga tuh, asik dengan dagangan hari Jumat, udah azan ya, udah azan, masih jualan. Kalau kata Rasulullah, sunnahnya sebelum azan itu sudah kita lepaskan dagangan kita. Ini masih dagang. Kapan dia mulai masuk masjid? Khutbah yang pertama. Bayangin tuh, khotib udah baca, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, baru nyampe dia. Gimana itu? Makanya fas'au di situ. Jadi taat itu begitu. Orang yang taat sebelum Allah panggil azan, dia sudah i'tikaf di dalam masjid. Itu ciri orang taat. Makanya
yang pertama tadi karena cinta. Indikator yang kedua khaufan minallah, karena takut. Kenapa sih Bapak Ibu mau aja tuh sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ketemu subuh lagi, kok tahu ya sujud ruku, sementara ada orang-orang pada nggak sholat, santai aja dia, asik aja, dan malah hidupnya asik-asik aja itu rezekinya. Kita kenapa kok capek-capek tadi? Karena khaufan minallah, takut kepada Allah, karena takut ada azab Allah di padang mahsyar. Apalagi ada hadis Rasulullah berlindung dari azab kubur, berarti Rasulullah sudah tahu bakal ada azab kubur. Makanya beliau ajarkan tuh Bapak Ibu nih, apalin doanya sebelum salam setiap sholat di tahiyat akhir. Rasulullah mengamalkan selalu sampai beliau wafat, berlindung dari 5 hal. Gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihir. Apa lu? Apalnya doa makan doang. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Apalin. Sebelum salam itu Rasulullah itu. Padahal Nabi dijamin masuk surga. Nggak baca ini juga nggak ada masalah, tapi kenapa Nabi baca? Nabi ngajarin kepada umat Nabi Muhammad agar tidak disiksa di kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka jahanam. Aku berlindung padamu fitnah dunia. Nah, fitnah dunia ya curang itu fitnah dunia. Nyoblos Jarawamangun kemarin nyoblos nilainya 180, ditambah 01 lah jadi 1800. Itu namanya fitnah hidup. Ini ngomong bener Pak, ada fotonya ini. Itu namanya fitnah hidup. Tuh kayak gitu fitnah hidup. Kita lagi hidup di fitnah, ada fitnah ujian. Rasulullah makanya lihat ditimpukin, diludahin, dilemparin kotoran, dijegal. Bayang fitnah. Rumahnya dikencingin, mimbarnya dikotorin dengan kotoran tinja. Nah itu fitnah. Makanya berlindung dari fitnah itu. Kemudian fitnah mati, sakaratul maut. Sekarang itu kan bahasa Arab artinya mabuk Pak. Orang kalau sekarang ngomongin ngaco, entar sadar, entar tidak. Itulah sekarang. Ada orang mau mati minta oncom, padahal susah juga. Tolong apa sebelum gua mati beli lontong oncom, pokoknya harus oncom tuh. Bener Pak, makan 3 kesel meninggal. ada kayak gitu ada tuh. Namanya apa Bu kalau bahasa Betawinya? Ngebekasin mau meninggal. Itu seperti itu. Makanya hidup ini harus punya niat ke depan sana agar jangan sampai kena azab kubur. Apalagi itu fitnah Dajjal. Dajjal sudah ada Pak. Dajjal itu kan kata Rasulullah tingginya setinggi pohon kelapa, matanya 1, langkahnya 7 benua. Ini istilah. Sebetulnya bukan orang juga sih, negara juga bisa jadi Dajjal. Mana contohnya Amerika? Kok bisa ya? Negara Saudi yang kita pergi umroh, pergi haji ke sono, kok bisa berteman dengan Amerika? Kok bisa ya? Kan dia jaga Ka'bah. Dia bisa lah. Orang tanda-tanda akhir zaman kayak gitu. Bapak yang pernah umroh lihat kan mobil-mobil Saudi? Nggak ada mobil Jepang. Mobil apa? Amerika. Dan hebat dari sana Pak, parkir itu kunci masih nempel. Kunci masih nempel, mobil bagus Pak. Kelihatan itu kayu burung di mana-mana. Mobil 1 miliar, lah kita dibagi jam tahun 70 dikunci pakai gembok lagi. Nah itu di sana nggak ada tukang las, itu Amerika sama budayanya. Sedih kita melihat negara yang besar, yang kaya, yang melindungi Ka'bah berteman dengan negara Yahudi. Nauzubillah min. Kita kadang sedih ya. Kita umroh diterima penggas ya, udah tawaf 7 kali, sa'i 7 kali. Kalau orang haji udah wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumroh, kok setannya masih ada? Padahal udah 7 kali melontar, 7 kali 3 berapa? 21 kali melontar.
Akobah, Ula, Wusto. Oh, setannya makin kesini makin banyak. Tuh negara Saudi. Makanya Rasulullah berlindung dari fitnah dajjal. Khaufan, surat An-Nazi'at ayat 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Allah, pasti menahan diri dari maksiat, sungguh tempat kembalinya adalah surga. Jadi orang yang takut pasti tidak maksiat. Betul loh? Jangan maksiat, makanya itulah. Yang ketiga, indikator orang taat kepada Allah adalah yakin adanya hari akhirat. Al-Baqarah ayat 4. Wabil akhiratihum yuqinun. Kepada akhirat mereka yakin. Apa sih yakin? Apa sih yakin? Percaya. Karena kita percaya, akhirnya kita sholat. Sementara di luar sana, karena dia nggak percaya, dia nggak sholat. Bahkan ada Habib di Jawa Timur nggak percaya sama akhirat. Ya boleh nyebut ya Allah. Habib Ribo. Jangan temannya Pak Yazid, jangan. Benar ini Pak, dia nggak percaya sama akhirat. Apa itu akhirat? Apa itu syafaat? Dia nggak percaya ini. Dia belum ngerasain kan. Nabi Muhammad dipuja-puja. Apa itu? Apa manfaatnya? Itu ngomongnya. Naudzubillah min. Kan Habib ada dua, ada Habib benar, ada Habib tidak benar. Itu Habib. Makanya hati-hati nih kita beragama, berislam. Pilih-pilih, lihat-lihat. Jangan main asal masuk aja. Kalau udah salah jalan susah keluar, betul. Orang kalau udah masuk nih susah keluar. Kenapa? Enjoy di situ dia. Akhirnya banyak orang sesat. Makanya kan pemilu ini kan sebetulnya hebat ya. Kok bisa ya kita kebanyakan milih 01? Coba Pak. Tapi ujungnya kalah. Kenapa? Setiap masjid masih kompak. Ustaz kata, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa jawabnya? Ini berarti penuh amin semua kan? Nggak pakai disuruh, itu nyaut tadi amin. Hebat, kok bisa begini gitu? Itulah, karena masyarakat bodoh. Ada pemimpin yang Allah takdirkan baik, tapi tetap kalau bahasa bolanya di sleting. Tahu sleting apa? Bahasa Betawi apa? Sleting. Udah mau masuk gol nih, udah mau nurut yang gawang, udah digocek nih, di sleting jatuh. Dah sabar aja lah, sabar aja. Nunggu suara real count. Ada quick count, ada real count. Kalau quick count dibayar apa? Dibayar. Bahkan berita terakhir kemarin pengumuman kemenangan 02 tanggal 13 Februari. Pemilunya kapan? Ketahuan, buru-buru dihapus, dipindah. Jadi di politik ya, boleh di politik ya, gue gedek soalnya. Ya kita doakan ya, semoga ada mukjizat dari Allah. 01 menang. Amin kan, amin. Bagian sana kayaknya 02. Jawaban kabul. Nah, takut kepada Allah, yakin akan akhirat itu bentuk taat. Karena kita yakin ada akhirat, ada alam kubur, ada alam mahsyar, ada alam mizan, ada alam hisab, ada alam siratal mustaqim. Akhirnya kita sholat. Banyak hadis menyampaikan di padang mahsyar matahari jaraknya sejengkal. Ketika kita kena matahari, keringat kita berkucuran sampai membasahi lidah kita. Matahari keringatnya sampai segini. Itu alam mahsyar. Karena yakin ada, akhirnya kita sholat, kita ngaji, kita ibadah, kita zikir kepada Allah. Itu makanya penting buat kita sebagai umat Nabi Muhammad meyakini akan hari akhirat. Akhirat itu disebut alam gaib. Alam gaib itu alam yang tidak bisa dicerna oleh mata kita, tapi bisa dicerna oleh mata batin yang disebut dengan iman. Ibu tahu orang meninggal itu butuh doa? Tahu? Padahal nggak pernah masuk kuburan. Ibu tahu orang yang mati ketika didoakan dia bangun, dia duduk, dia tersenyum.
Padahal ibu nggak pernah tahu di dalam kubur. Karena siapa? Rasulullah yang bilang. Karena yakin orang mati ketika didoakan dia duduk, dia senang, dia tersenyum. Habis itu Rasulullah yang menyampaikan, itulah wabil akhiratihum. Makanya kalau ada orang bilang, Ustaz, ngapain sih doain orang mati nggak bakal nyampe? Terus kita nanya, ente mau nyampe, mau tahu? Nah lu mati dah, ini gua doain. Lu mati, gua nggak mati, lu gua kuburin, gua doain. Nyampe. Jadi mati dulu, jadi biar ngerasain bagaimana orang doain orang mati. Makanya kita kalau sudah yakin kepada akhirat, insya Allah menjadi manusia yang patuh. Apa yang diperintahkan diikutin, apa yang dilarang ditinggalin. Maka jadilah manusia yang muttaqi, imtisalul awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah, menjauhkan segala larangan. Bapak Ibu, kita sebentar lagi masuk Ramadan, ya kira-kira 14 atau 15 hari lagi. Kita persiapkan badan kita, fisik kita untuk berjumpa tamu agung yang disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan penuh barokah. Kenapa sih Ustaz Ramadan disebut bulan berkahnya? Semua diberkahi, yang dagang diberkahi, yang kerja diberkahi, yang ngasih modal diberkahi, yang kuli juga diberkahi. Itu bulan Ramadan, siapapun dia. Tapi yang paling berkah si Ustaz. Di mana-mana di Ustaz John, di mana-mana dipanggil. Ramadan habis kuplek lagi. Karena nggak ada yang telepon lagi, akhirnya berkah itu Masya Allah. Makanya ketika masuk Ramadan, kencangkan ikat pinggang. Itu makna spiritualnya adalah makanan-makanan yang pernah kita makan, mohon ditutup sementara. Itu maksiat kita kan hawa nafsu tuh. Lihat makanan apa aja kepengen ketika Ramadan, padahal kita punya duit, kok nggak bisa? Nah, itu karena dilarang oleh Allah. Inilah bentuk dimana kita taat kepada Allah. Nah, yang terakhir dan ketiga ini adalah suatu pesan dari Allah bahwa akhirat itu pasti ada. Mana yang bakal datang? Kiamat. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sungguh kiamat itu pasti datang, tidak ada yang meragukannya. Ciri-cirinya ada banyak, Pak. Ciri-ciri kiamat sudah banyak. Apabila negara Islam sudah diintimidasi, fikih sudah mulai nggak ada. Fikih yang pada membicarakan wudu, tayamum, sholat itu nggak ada. Susah orang nyari. Kenapa? Udah nggak mau belajar, Ustaz. Orang udah nggak mau belajar. Padahal itu penting. Yang bikin masuk surga adalah fikih. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang celaka wudunya. Kenapa? Wudu dia basuh kaki tapi tidak mengenai mata neraka. Apalagi Ustaz, kencing. Gara-gara kencing orang diazab kubur tuh. Bayangin Bapak Ibu, ini terutama laki-laki, nggak tahan kencing, ban mobil dikencingin dia, Pak. Itu bukan diazab lagi, digebukin sama mereka. Coba tuh bayangin. Ini cerita benar. Jadi orang udah nggak peduli sama fikih sekarang. Padahal fikih itu penting. Fikih itu bahasa Arabnya pemahaman, paham agama. Orang yang paham agama insya Allah akan mendapat keberkahan, kebaikan dan keselamatan. Nah, inilah sebagai renungan buat saya, juga buat kita semua. Semoga kita hidup di dunia, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita dijabah, panjang umur, sehat walafiat, bisa berjumpa bulan Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina wa na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil khairat wa khtim
lana bi husnil khatimah wal najata minan wal afwa inal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Haji Syatir Abbas atas tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya atas nama moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila mana terdapat kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul fatih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Agungkan asma Allah, takbir. Masjid Al Mujahidin, takbir. Forkomas, takbir.